Oke, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kenny dari Business Development Akoba Indonesia. Di sini saya akan coba untuk sharing kira untuk solusi dari Akoba ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Akoba Indonesia adalah satu solusi backup ya, yang memang dikhususkan untuk penggunaan di CCTV. Jadi kalau memang biasanya nih teman-teman udah tahu yang namanya backup di dalam cloud itu kan sangat banyak sekali ya, ada yang backup data dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara di sini adalah backup untuk kebutuhan rekaman CCTV-nya itu sendiri. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita harus menyamakan persepsi dulu ya, di mana apa sih sebenarnya peranan CCTV pada perusahaan. Jadi eh, kita tahu setiap perusahaan atau setiap tempat-tempat umum atau dimanapun untuk sekarang hampir semuanya pasti menggunakan CCTV. Kenapa? Yang pertama, untuk monitoring aktivitas. Jadi kalau monitoring di sini, kita berbicara mengenai bagaimana CCTV itu dipantau 24 jam oleh manusia. Jadi monitoring yang kita bicarakan di sini adalah pemantauan. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu, misalnya di pos-pos security ada layar besar yang kameranya banyak, nah itu adalah suatu aktivitas monitoring. Yang kedua, menjaga kehilangan aset. Sebenarnya kita nggak bisa dibilang ini yang namanya menjaga seperti layaknya seorang security atau keamanan menjaga satu benda atau menjaga satu tempat. Karena CCTV sendiri adalah benda mati. Oke, jadi yang dimaksud dengan menjaga kehilangan aset adalah menurunkan resiko. Nah, jadi resiko apa sih yang dimaksud? Nah, biasanya kalau misalnya kalau ada penjahat atau maling dan lain sebagainya, dia tahu nih ada CCTV yang sedang merekam kegiatan mereka. Nah, itu sudah cukup untuk memberitahukan mereka bahwa kita sudah memiliki barang bukti jika Anda mau melakukan kejahatan di area yang diawasi ini. Nah, itu yang dimaksud dengan menjaga yang namanya kehilangan aset. Ketiga, investigasi peristiwa atau kejahatan. Nah, kalau sampai ternyata si penjahatnya nekat gitu ya. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan oleh CCTV itu sendiri? Ya jelas kita investigasi barang bukti. Barang buktinya apa? Berupa rekaman. Nah, ini mungkin teman-teman sering banget lihat ya kayak di tempat-tempat bukan di tempat di media-media sosial yang suka kasih konten-konten rekaman CCTV. Nah, itu adalah bagian dari investigasi. Nah, investigasi itu merupakan hal yang sangat penting dan krusial ketika apa namanya suatu kondisi atau kejadian mau dibawa ke ranah hukum. Yang terakhir adalah meningkatkan keamanan. Keamanan seperti apa sih sebenarnya ditingkatkan? Nah, ini sebenarnya tidak bisa apa namanya dijelaskan dengan mudah. Maksudnya meningkatkan keamanan. Kenapa? Karena meningkatkan keamanan itu bukan berarti kayak kita menambah SDM security di suatu tempat. Enggak begitu. Tapi meningkatkan keamanan dimaksud adalah compliance-nya. Suatu tempat, let's say kita Bapak Ibu di sini mau sewa apartemen atau Bapak Ibu mau sewa tempat ngekos atau tempat tinggal, kita pasti bertanya atau sewa kantor misalnya. Gedung ini sebenarnya udah ada sistem keamanannya apa aja? Oh, nah, ntar pihak gedung pasti bilang, oh tenang aja Pak, kita sudah dijaga security 24 jam, kita sudah bisa melakukan pemutaran rekaman CCTV dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan meningkatkan keamanan. Jadi memang compliance dari gedung untuk memiliki CCTV itu adalah satu hal yang wajib untuk sekarang. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa saya jabarkan mengenai peranan CCTV pada perusahaan, tempat umum maupun di daerah-daerah yang memang dibutuhkan CCTV itu sendiri. Oke, terus kebutuhan dalam pengelolaan rekaman CCTV. Nah, kalau kita sudah berbicara tadi mengenai kebutuhan dari perusahaan atau tempatnya, sekarang kita bicara mengenai kebutuhan pengelolaan rekaman CCTV. Kenapa rekaman CCTV itu harus dikelola dengan baik? Nah, yang tadi saya bilang, harus ada monitoring atau sistem operasional. Di mana biasanya kalau memang sudah terpasang sistem CCTV yang baik pada suatu tempat,
itu sudah pasti ada orang yang menjalankan, mengoperasikan, monitoring 24 jam. Lalu juga kita harus, bukan kita ya, lebih tepatnya orang yang mengelola itu harus memiliki ketersediaan rekaman ketika ada kejadian. Jangan sampai kalau misalnya ada kejadian tiba-tiba orangnya rekamannya nggak ada gitu. Nah terus apa gunanya dia di situ? Makanya itu harus ada yang namanya pengelolaan rekaman CCTV. Ada SOP-nya. CCTV ini harus direkam selama sekian bulan. Jadi sehingga ketika terjadi sesuatu, ya sudah ada rekamannya untuk dijadikan barang bukti. Nah, terus harus ada maintenance perangkat. Maintenance perangkatnya seperti apa? Yang sudah pasti kabel. Kita di sini sama-sama tahu yang namanya CCTV pakai kabel, walaupun sudah ada yang wireless ya Bapak Ibu ya, tapi tetap kita harus selalu reliable dengan yang menggunakan kabel karena jaringan lebih stabil. Nah, ini ada maintenance-nya. Lalu ada lensa kameranya, lalu yang paling sering mungkin Bapak Ibu paling pasti hard disk-nya rusak. Nah, itulah pengelolaan rekaman CCTV itu sangat-sangat penting. Yang terakhir, maintenance service. Ada bandwidth di sini, ada networknya, gimana internetnya nyala atau tidak, apakah bisa dilihat secara online, dan lain sebagainya. Nah, terus ancaman kehilangan data rekaman. Tadi kita udah bahas kebutuhan pengelolaan dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara ancamannya. Ancamannya paling sering terjadi apa? Ya sudah pasti, tindakan kriminal. Tindakan kriminal ini bisa internal, bisa eksternal. Oke, lalu juga ada bencana atau kebakaran, ini tidak bisa kita hindari, dan yang terakhir adalah kerusakan perangkat yang paling sering terjadi, di mana biasanya ini apa namanya terjadi yang namanya overheat, ya kan itu udah paling sering, atau misalnya hard disknya bad sector. Nah itu udah sesuatu yang kita nggak bisa predik dan kita nggak bisa tebak. Hanya saja semua hal tersebut kita bisa kecilkan resikonya. Nah, kira-kira diagramnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di mana kita memiliki penyimpanan rekaman CCTV, lalu rekamannya itu tuh rusak, ya kan? Atau kebakaran atau tindakan kriminal, terus kita identifikasi menggunakan kerusakan data pencadangan. Nggak berhasil, ya udah rekaman hilang. Kalau berhasil, kita analisa tingkat kerusakannya seberapa dan data yang tersimpan berapa banyak. Kalau tidak bisa digunakan atau tidak bisa di-retrieve, videonya korup, ya udah, arti rekaman hilang. Tapi kalau misalnya sebagian data ada, ya udah. Tapi kadang-kadang kan barang bukti belum tentu ada di hari tersebut. Yang namanya kejadian, kejadian itu tuh kan hanya terjadi sekian jam, sekian menit, bahkan sekian detik. Nah, itu sebenarnya kita mau cari data-data tersebut. Nah, kami perkenalkan yang namanya teknologi CCTV hybrid masa depan, bernama Cloud Backup dan Integrasi CCTV, yaitu Akoba. Nah, Akoba sendiri merevolusi cara perekaman dari CCTV yang tadi saya sebutkan, CCTV konvensional, baik analog maupun IP. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Akoba konektor. Nah, Akoba konektor ini hanya cukup dicolokkan ke dalam switch yang terhubung dengan NVR atau DVR ataupun IP kamera di tempat tersebut. Maka secara otomatis si Akoba konektor ini simpelnya akan langsung mengupload data-data rekaman tersebut ke Akoba Cloud. Nah, di Akoba Cloud ini, data-data rekaman bisa di-manage dengan VMS Management yang semuanya sudah input menjadi satu. Kenapa kita harus memilih Akoba? Yang pertama, penyimpanan pada lokal data center. Jadi seperti yang tadi saya terangkan bahwa Akoba ini kan berbasis cloud ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang namanya cloud, kita sangat-sangat sensitif dengan yang namanya privacy atau yang namanya keamanan. Sebenarnya rekaman kita tuh aman nggak sih ditaruh di dalam cloud? Nah, itulah kenapa kita jamin. Dengan apa? Kita memiliki server lokal di data center kami. Dan data center kami ada di Indonesia. Lalu kita juga memiliki fitur untuk integrasi dan multi-site pada semua brand. Jadi kalau misalnya menggunakan Akoba, nggak perlu Bapak Ibu membeli CCTV perangkat-perangkat yang baru. Yang penting dia on fifth, maka semua CCTV brand-brand apapun bisa diintegrasikan dengan Akoba. Lalu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Maksudnya apa? Nah, kita sudah memiliki yang namanya aplikasi, tapi aplikasi kita tidak berbasis aplikasi. Aplikasi kita berbasis web. Jadi,
Walaupun perangkatnya ada saat itu tidak canggih, hanya bisa buka browser, sudah bisa menggunakan Akoba. Lalu kita juga memiliki fitur motion detection, di mana motion detection ini dipergunakan untuk memilih rekaman yang akan Akoba lakukan. Lalu kita juga dapat menyimpan rekaman hingga 7 tahun, start from 7 hari. Nah, ini sebenarnya adalah fitur utama dari Akoba yang biasanya hard disk tidak bisa lakukan. Kenapa? Berapa banyak Bapak Ibu harus beli hard disk ketika mau melakukan penyimpanan sesuai dengan retensi yang dibutuhkan. Karena sekarang banyak sekali compliance dan persyaratan yang mengharuskan bahwa rekaman ini harus disimpan dalam jangka waktu tertentu dan enggak sebentar, minimal 3 bulan, ya kan? Kalau bank-bank 3 sampai 6 bulan deh kita taruh kira-kira. Nah, itu gimana? Mau berapa banyak hard disk yang kita perlukan? Nah, itulah kenapa cloud backup dari Akoba merupakan solusi yang tepat untuk menjawab hal-hal ini. Lalu balik ke diagram yang tadi, di mana kita bisa memberikan solusi dari kehilangan data rekaman. Jadi diagram tersebut sudah kita lihat, sudah ada akobanya, sehingga ketika terjadi satu resiko, kebakaran, kerusakan, dan tindakan kriminal, maka kita sudah memiliki backup. Oke, dan backupnya itu sudah bisa diakses di mana saja dan sesuai timeline yang kita inginkan. Tidak usah memikirkan gimana nih datanya rusak, terus analisa kerusakannya seperti apa, udah nggak perlu. Jadi memang kita di sini memotong SOP pencarian data ketika terjadi kerusakan. Sehingga ini jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat ketika kita mau melakukan suatu investigasi. Dan kita dapat mendukung berbagai macam merek kamera. Seperti Bapak Ibu lihat, ini hanya sebagian saja. Jadi kita bahkan bisa mendukung lebih banyak brand lagi, hanya saja harus memiliki on-viv di dalam kamera ataupun DVR tersebut. Nah, Akoba konektor kami memiliki ukuran yang kecil. Ini hanya sebesar STB TV atau Android TV, ya, kecil sekali. Dan portnya itu adalah port LAN dan port power, di mana port LAN ini akan langsung dihubungkan dengan jaringan internet yang ada di dalam CCTV suatu tempat. Lalu kita juga menggunakan koneksi IP lokal, lalu kita juga memiliki kapasitas internal sebesar 4 GB yang kalau internetnya mati di sana, kita masih ada sedikit backup di dalam internal Akoba konektor ini. Dan yes, betul, kita sangat tergantung dengan yang namanya internet. Kita berbicara masalah cloud. Jadi perekaman kita ini adalah satu perekaman yang real time, sehingga koneksi internet yang stabil sangat dibutuhkan ketika kita mau melakukan pemasangan Akoba. Dan satu konektor ini dapat digunakan untuk menghubungkan hingga 16 kamera. Dan yang paling penting dengan menggunakan Akoba konektor, bandwidth yang dipergunakan. Nah, ini dia. Bandwidth ini sudah terukur. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memasang Akoba di suatu tempat, kita sudah bisa menghitung dari awal. Nggak usah mengira-ngira, ini kalau kira-kira kamera saya begini, videonya nguploadnya berapa ya bandwidthnya ya segala macam. Nah, terus kita harus beli berapa bandwidthnya dari internet provider kita. Nah, kita sudah bisa mengukur. Jadi Akoba itu sudah ada perhitungan berapa bandwidth yang dibutuhkan dalam waktu 1 bulan. Oke. Nah, kita masuk ke dalam video monitor sistemnya dari Akoba. VMS Akoba sendiri seperti yang tadi saya ceritakan berbasis website dan kita memiliki unlimited user, di mana kalau misalnya di salah satu perusahaan ini Bapak mau delegasikan monitoringnya kepada beberapa orang atau mungkin banyak orang, nah ini bisa kita bikinin user-user dengan autentikasi terbatas. Jadi tidak semua user memiliki akses ke semua kamera, tidak semua user memiliki akses ke semua fitur. Jadi kita bisa batasi fitur-fitur yang Akoba. Lalu kita juga memberikan free storage kepada video klip sebesar 30 jam. Nah, ini apa? Free storage ini adalah satu fitur dari Akoba, jadi bukan retensi ya, tapi ini adalah fitur yang memungkinkan kita ketika kita mau melakukan penyimpanan klip-klip video yang sudah kita pilih atau kita investigasi ke dalam satu tempat, ke galeri.
Jadi kalau misalnya bisa Bapak Ibu mau melakukan penarikan satu data, satu kejadian gitu, terus videonya ini udah ketemu nih, ini nih malingnya nih, mukanya yang ini nih, jam 3, oke? Terus kita mau ngapain? Udah pasti kita download videonya ke hard disk atau kita download videonya ke flash disk biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau di Akoba nggak perlu. Kita cukup masuk ke VMS via website, lalu kita pindahkan atau kita copy videonya itu ke dalam storage video clip ini. Jadi nanti ketika kita mau ngomong kepada atasan atau ke orang-orang yang berwajib, kita hanya tinggal login, kita tinggal kasih lihat ini yang sudah diinvestigasi, ini hasilnya. Jauh lebih mudah dibandingkan kita membawa flash disk fisik maupun hard disk eksternal secara fisik. Lalu kita juga bisa multi-site monitoring. Oke, jadi Akoba ini sudah punya manajemen multi-site di mana kalau misalnya banyak kamera diinstal di banyak tempat, maka multi-site monitoring ini sangat-sangat diperlukan supaya kita mudah untuk memanage dan memonitoring tempat-tempat tersebut. Lalu kita juga real time monitoring dengan delay tidak lebih dari 5 detik. Lalu kita juga ada instant playback di mana playbacknya ini dapat kita setel langsung di VMS-nya Akoba tanpa perlu memindah-mindahkan ke aplikasi lain. Lalu juga ada motion detection clips di mana Akoba dapat merekam hanya ketika terjadi satu gerakan. Ini sangat berguna ketika kita melakukan yang namanya perekaman di dalam ruangan-ruangan sepi, di brankas, di ruang meeting yang jarang ada orang. Nah, ini penting sekali yang namanya motion detection. Dan yang paling penting adalah kita sudah support bahasa Indonesia. Yes, Akoba walaupun asalnya dari Prancis, tapi kita sudah bawa ke Indonesia sebagai prinsipal dan kita sudah support bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang biasanya apa namanya sering ikut proyek-proyek yang harus ada bahasa Indonesianya, nah kita sudah support untuk dalam bahasa Indonesia itu. Retensi rekaman pada Akoba Backup. Nah, retensi kita bisa memiliki rekaman dari 7 hari, 30 hari, 60 hari, hingga 365 hari. Terus tadi Pak Kenny bilang 7 tahun bisa? Ya, bisa. Dengan apa namanya proyek-proyek tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Jadi walaupun kita bisa melakukan hal itu, cuma yang kita sediakan di dalam VMS Akoba untuk saat ini sampai 365 hari. Lebih dari itu Oke, lebih dari itu akan kita bantu secara khusus oleh dari tim teknikal kami, yaitu Pak Gusti. Lalu juga ada tipe recording. Kita recordingnya itu ada dua macam, ada full detection, motion detection sama full recording. Dan yang terakhir resolusi. Resolusi juga kita sudah full SD 1080. Tapi pakai nih, sekarang eh, kamera sudah 4K. Kenapa di sini masih Full HD? Iya, kameranya 4K. Tapi bandwidth kita di Indonesia, apakah cukup kuat untuk mengupload video sebesar itu? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kenapa bandwidthnya Akoba sudah sangat terhitung dari awal? Karena kita sudah batasi dengan menggunakan resolusi Full HD. Dan ini bukan kompresi. Oke, jadi Akoba Connector melakukan perekaman langsung kepada cloud-nya Akoba. Jadi nanti Bapak Ibu akan memiliki dua rekaman. Nah, itu rekaman yang ada di hard disk dan satu lagi adalah rekaman yang di dalam cloud-nya Akoba. Nah, terus keamanannya gimana pakai nih? Gimana kita bisa percaya? Emang sih udah lokal. Nah, terus kayak gimana? Nah, standarisasi Akoba kita sudah melakukan ISO 9001 dan ISO 27001. Dan kita sudah memiliki tier 4 data center di Indonesia dan sudah no port forwarding dan kita secure SSL encryption. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk menjawab tentang keamanan data rekaman yang akan Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan Akoba. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu bisa scan di sini untuk follow Instagramnya mengenai info lebih lanjut. Dan juga kita memiliki promo spesial jika Bapak Ibu memang ada kebutuhan untuk solusi Akoba pada hari ini. Diskon up to 50%. Kira-kira kalau memang masih ada pertanyaan, saya tunggu. Kira-kira gimana dari MC-nya? Mau dijawab sekarang apa nanti aja sesi tanya jawabnya? Wah, terima kasih sekali nih Pak Kenny. Nah, ini sih saya lihat udah banyak pertanyaan ya Pak, tapi sesuai dengan agenda nih. Nanti untuk tanya jawab mungkin akan kita sama-sama tanya di sesi Q&A. Saya lihat ya nih udah rame sekali nih chat-chatnya yang kepo ya, penasaran gitu ya sama teknologi Akoba ini bagaimana gitu. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu
dapat langsung saja bertanya jika ada pertanyaan yang mungkin dari tadi disampaikan Pak Kenny gitu ya, penasaran ingin ditanya, silakan saja. Tapi nanti kita akan bersama-sama jawab di sesi Q&A seperti itu. Dan juga saya ingatkan kembali nanti untuk dua orang pemenang nih yang akan beruntung gitu ya dengan pertanyaan terbaik akan kita berikan hadiah yaitu berupa dua voucher untuk OVO sebesar Rp50.000. Baik. Nah, sebelumnya nih Pak Kenny, aduh Pak Kenny ini udah mematikan kamera, boleh on dulu Pak. Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu belum lanjut ke sesi berikutnya. Nah, Oke, baik. gimana? Oke, baik Pak. Iya. Nah, saya mau sharing, mau tanya sedikit nih Pak. Tadi kan juga udah disampaikan dan kita tahu juga ya Pak bahwa Akboba ini hal baru nih di Indonesia ya. Iya. Karena yang kita tahu mungkin keseringan orang-orang taunya yang bisa di backup server aja nih gitu ya. Nah, saya juga Mm-mm. penasaran nih Pak, apa sih gitu ya tantangan gitu ya untuk mengadopsi cloud backup CCTV ini? Karena kita paham bahwa Akoba adalah hal baru gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi Pak Kenny yang sudah familiar gitu ya Pak dengan teknologinya bisa sharing Pak, apa sih tantangan untuk mengadopsi cloud backup CCTV ini? Oke, saya coba jawab dari sisi bisnisnya ya. Jadi sebenarnya yang Silakan mesti Pak. kita eh, suara saya sudah terdengar, Bu Indah? Jelas sekali Pak. Oke, jadi saya akan coba jawab bukan dari sisi teknisnya ya. Saya akan coba jawab dari sisi bisnisnya. Jadi sebenarnya tantangan paling besar kita itu adalah kesadaran akan satu resiko. Kenapa? Karena orang sekarang kebanyakan menganggap enteng satu rekaman CCTV. Karena rekaman CCTV itu ya nanti kalau udah 1 bulan kan juga ketimpa lagi gitu kan. Atau misalnya ya siapa sih sekarang yang ngeliatin rekaman CCTV kan yang penting ada security yang jagain rekamannya atau monitoringnya seperti itu ya. Tapi di sini yang sering kita lupa atau mungkin kita nggak sadar dan nggak tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lumayan suffer dengan satu resiko. Jadi ada yang namanya resiko kebakaran dan lain itu real atau pencurian itu juga real. Kita cuma nggak pernah dengar aja beritanya. Dan mereka suffer ketika mereka mau klaim itu ke asuransi kalau mereka punya asuransi atau mereka mau lapor itu ke polisi. Barang buktinya mana? Nah itu sesuatu yang challenge yang apa ya mindset challenge lah kita bisa bilang. Kita nggak pernah sadar bahwa yang namanya risiko itu harus kita tanggulangi sejak dari awal. Nah, Akoba Backup ini menjawab segala yang namanya resiko tersebut. Dan itu sebenarnya yang namanya perusahaan besar sudah ada yang namanya manajemen risiko ya. Nah itu sebenarnya sesuatu yang harus kita sadari. Cuma di rekaman CCTV mereka terlalu menganggap enteng biasanya. Nggak pernah dipikirkan bagaimana jika rekamannya itu nggak ada. Apa yang Hilang gitu terjadi? ya Pak ya. Nah itu tuh sebenarnya yang paling penting kita harus sadar dan challenge-nya gitu loh. Risiko. Nah, kira-kira semoga pertanyaan itu dapat menjawab ya. Ya, tergambar sih Pak, karena ya kurang lebih ya Akoba tuh sebenarnya kalau kita mudahnya ya Bapak Ibu mirip asuransi. Biasanya di awal tuh orang belum aware, tapi nanti kalau udah terkena something baru merasakan bahwa benefitnya mumpun backup tuh penting gitu ya. Apalagi mungkin kasus-kasus yang baru baru kemarin ya pakai ya tentang ada satu Betul. kasus lah ya kerusakan apa namanya CCTV. Nah nanti kalau dengan menggunakan backup ini tentunya tidak usah worry ya pakai ya dengan hal itu karena kita Betul. bisa ambil backupnya di data Akoba CCTV seperti itu. Baik, terima Hmm. kasih Pak Kenny. Nanti mungkin untuk ngobrol-ngobrolnya Oke. kita lanjut lagi di sesi Q&A karena saya lihat ya udah banyak banget pertanyaan. Oke, Ya, baik. pertanyaannya Nah, bagus-bagus banget nih, Bu Indah. banget. Yes, berkualitas Ah, banget sih pakainya emang iya, pada penasaran untuk mulai aware gitu ya dengan backup CCTV ini. Oke, baik. mm-mm. Thank you Pak Kenny. Oke. Nah, tadi kalau kita mungkin sudah membahas dari sisi bisnis ya rekan-rekan semua dan mungkin baru introduce apa sih Akoba gitu ya dan bagaimana sih Akoba itu di Indonesia dan cara kerja dan lain-lainnya. Nah, abis ini rekan-rekan semua kita akan membahas mungkin lebih ke teknis nih gitu. Di sini juga sudah bersama kita ada Bapak Gusti. Nantinya Bapak Gusti akan lebih menjelaskan mengenai cara kerja Akoba bagaimana sih gitu. Nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Gusti. Mungkin langsung saja saya persilahkan Pak Gusti mungkin silahkan dengan pemaparannya bagaimana cara kerja Akoba. Oke, halo Ibu Linda. Terima kasih atas waktunya.
Uh, Halo Halo teman-teman. teman-teman. Uh, nah, uh, Perkenalkan saya Gusti. Oh, gitu sih. Lu tes. Bentar. Pak Gusti sepertinya belum di-unmute nih. Iya, kita belum dengar suaranya Pak Gusti. Oke. Halo tes. Winda, suara saya Yes, udah ada ya? sudah clear Pak. Silahkan Pak dimulai. Oke. Mohon maaf atas gangguannya teman-teman. Uh, di sini saya akan coba jelasin gimana sih Akoba ini bekerja dan apa sih yang harus dilakukan untuk join dengan Akoba atau nge-add si kamera di user ke Akoba Indonesia gitu loh. Ngebawa semua recording yang sebelumnya disimpan di lokal, sekarang disimpan di cloudnya Akoba. Nah, uh, saya coba share sesuatu untuk kita lihat bersama. Oke, sebelum saya masuk ke topologi gimana si Akoba bekerja, kita sama-sama pahamin dulu seperti apa CCTV, topologi CCTV tanpa Akoba. Nah, untuk CCTV analog biasanya akan kurang lebih akan seperti ini. DVR akan tersambung langsung dengan analog, dengan CCTV analog. Dan untuk memonitoring, biasanya satu monitor akan disambungkan dengan SDMA atau untuk dimonitoring melalui lokalnya. Nah, gimana supaya bisa di remote desktop? Biasanya si DVR-nya kita berikan akses untuk internet. Maka kita bisa remote desktop dengan cara akses melalui IP lokal si DVR. Nah, untuk kamera CCTV IP seperti apa? CCTV IP kurang lebih topologinya seperti ini, tanpa Akoba. CCTV IP akan tersambung dengan switch, switch akan tersambung dengan NVR. Nah, untuk memonitoring ada dua biasanya. Yang pertama adalah monitornya tersambung dengan switch atau monitornya langsung tersambung dengan NVR-nya. Nah, gimana supaya dia bisa kita akses secara lokal desktop, remote desktopnya? Biasanya kita berikan kita akses NVR-nya melalui IP si NVR, begitu. Nah, setelah semua ini, gimana supaya si kamera atau CCTV IP atau analog tersebut bisa tersambung dengan Akoba? Caranya adalah kita tidak ada merubah sedikit pun infrastruktur yang ada di lokal, tapi kita hanya menambahkan Akoba konektor ke networking di lokalnya. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini.
Akoba Connector ini akan tersambung dengan switch yang satu segmen dengan DVR di lokalnya. Nah, apakah Akoba Connector ini mengambil recording dari hard disk DVR? Jawabannya adalah tidak. Akoba Connector ini akan nge-scan semua channel yang aktif di dalam DVR-nya. Secara otomatis, uh, Akoba itu bisa bekerja tanpa harus mengambil data, dikumpulkan dulu di DVR, terus baru dikirim ke cloud. Tidak seperti itu cara kerjanya. Nah, cara kerja Akoba adalah uh, semua CCTV analog yang tersimpan, yang terregister di dalam DVR akan di-scan oleh Akoba dan kita register di platformnya Akoba, maka recording akan terkirim secara real time terus-menerus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah koneksi yang digunakan oleh Akoba ini apa? Koneksinya adalah jaringan lokal. Yang diperlukan adalah IP yang diberikan ke Akoba Connector mengandung DNS dan gateway sehingga dia bisa mengakses internet. Begitu. Cukup begitu, tidak perlu open port khusus, terus harus ada konfigurasi khusus di networkingnya dan segala macam. Nah, cukup berikan Akoba ini IP yang satu segmen dengan DVR mengandung informasi DNS dan gateway. Udah selesai begitu, maka recording akan secara otomatis dikirim ke cloud-nya Akoba dan langsung bisa dimonitoring melalui VMS-nya Akoba. Nah, VMS-nya Akoba kita punya dua. Yang pertama VMS website-nya, dan yang kedua adalah mobile apps-nya. Mobile apps-nya kita udah tersedia di Play Store dan di App Store. Begitu. Ini untuk ketika kamera analog. Gimana kalau kamera IP? Kamera IP adalah kurang lebih caranya sedikit berbeda dengan ketika dia kamera analog. Nah, ketika kamera IP, Akoba akan nge-scan semua CCTV yang memiliki protokol on-fif di site tersebut. Nah, saya ulangin lagi. Jadi, Akoba Connector akan nge-scan semua CCTV yang memiliki protokol on-fif di site tersebut. Nah, dalam artian lain, Akoba Connector tidak melewati InVR sama sekali. Jadi seandainya terjadi InVR-nya dimaling, InVR-nya rusak, hard disk InVR-nya overheat, dan segala macam yang terjadi dengan InVR-nya, selama kamera CCTV-nya memiliki jaringan dan memiliki power, maka recording akan terus dikirim oleh Akoba Connector. Nah, apakah kameranya juga bisa dimonitoring? Jawabannya tetap bisa. Akan terus tetap bisa dimonitoring walaupun InVR ini sudah tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berarti InVR bisa dieliminasi dong di site-nya. Jawabannya kita tidak menyarankan itu untuk dilakukan. Karena kenapa? Balik lagi, Akoba ini adalah bermainnya dengan cloud. Cloud otomatis sangat bergantung dengan internet. Kita tahu sendiri kondisi internet di Indonesia, apalagi kalau sudah di daerah. Apakah user CCTV menjamin internetnya akan terus up? Saya rasa tidak gitu loh. Nah, jadi untuk mengatasinya, kita akan selalu menyarankan kepada customer kita untuk tetap menyediakan recording di area site-nya mereka secara lokal di InVR atau di VR-nya, tapi tidak dengan waktu yang lama. Untuk mengantisipasi terjadinya lost connection dan segala macam. Begitu. Nah, kurang lebih cara Akoba sesimpel ini dan tidak ada yang harus dikonfigurasi yang sangat jauh ke dalam networkingnya, tidak harus ada open port secara khusus, tidak harus ada IP public dan segala macam. Akoba itu hanya perlu dapat satu IP yang memiliki informasi DNS dan gateway, begitu. Nah, selanjutnya kita coba aku demoin VMS-nya Akoba. Sebentar, kita ke sini. Nah, ini adalah VMS-nya Akoba. VMS Akoba yang berbasis website. Nah,
Gimana cara ngaksesnya? Cara ngaksesnya adalah langsung ke linknya si Akoba, vms.akoba.id. Nah, tinggal masukin emailnya. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan pertama Akoba, VMS-nya Akoba. Nah, berapa banyak yang bisa ditampilkan untuk sekali tampil? Nah, Akoba di VMS-nya Akoba itu dibatasi sampai 16 tampilan, 16 kamera untuk sekali tampil. Kenapa? Karena Akoba konektor itu hanya untuk 16 kamera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan bandwidth streamingnya. Ketika dia lebih dari 16, maka bandwidth streaming akan semakin naik. Nah, kita khawatir streamingnya tidak akan selancar sekarang gitu loh. Nah, untuk menampilkan kameranya seperti apa? Tinggal drag and drop seperti pada umumnya. Kita anggap set 1 ini adalah Surabaya, set 2 Jakarta. Kita tampilin sekaligus. Nah, ini adalah real time. Ini bukan video rekaman yang diputar ke PMS-nya Akoba. Tapi ini adalah kondisi real time-nya. Delay yang dihasilkan tidak lebih dari 3 detik. Begitu. Nah, cara menampilkan kamera sama ke umumnya VMS, kita punya by group, tinggal tarik, maka akan muncul ditampilkan grupnya. Terus yang kedua adalah yang ketiga adalah by view. Ini siapapun bisa membuat. Perbedaan adalah view dengan grup adalah grup ini hanya dibikin oleh administrator si pemilik account. Jadi misal admin utamanya adalah si A, manajer IT-nya, maka yang bisa ngebikin grup kamera ini adalah manajer IT-nya. Nah, kalau view, semua user CCTV-nya bisa ngebuat view ini. Ngebikinnya cukup gampang, tinggal add, kasih nama, coba satu, maka tinggal kita add, view-nya akan muncul. Coba satu, tinggal tampilin, dia akan jadi. Begitu. Jadi ini view dibikin oleh user biasa, kalau grup kamera dibuat oleh administrator akunnya. Nah, selanjutnya adalah video klip yang disampaikan oleh Bapak Kenny tadi. Apa sih maksudnya video klip? Nah, video klip ini adalah kopian video pendek dari video utama. Apa maksud dengan free storage 30 jam? Nah, kita bisa bilang begini. Dulu biasanya tim operasional CCTV ini, kalau seandainya ada satu bagian video atau range waktu video yang memiliki suspek atau ada satu case yang terjadi di video tersebut, mereka akan melakukan pengkopian data, atau biasanya kalau disebut sama teman-teman itu adalah nge-backup datanya ke flash disk atau ke hard disk eksternal. Nah, dengan menggunakan Akoba, flash disk dan hard disk eksternal ini sudah tidak perlu lagi. Karena kenapa? Semua kopian video-video pendek yang diambil dari video utama itu akan disimpan di galerinya Akoba. Nah, berapa banyak kapasitas yang diberikan? Kita tidak menghitung kapasitasnya. Kita menghitung berapa banyak videonya dan berapa panjang durasinya. Nah, durasi yang kita berikan maksimalnya adalah 30 jam. Kalau dikompresi ke storage itu sekitar 40 GB-an, 40 GB atau sekitar ya bisa 40 atau 50 GB 30 jam. Nah, selanjutnya, apakah video ini bisa di-download? Jawabannya bisa. Tinggal diklik icon downloadnya, maka dia akan di-download ke internal hard disk, ke internal storage-nya si device, si komputer kita atau handphone kita dan lain-lain. Nah, video ini tidak akan pernah terhapus selama customer berlangganan, walaupun video utamanya sudah override atau ada auto delete. Jadi misal customer berlangganan tanggal seminggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, customer ngebikin video klip di tanggal 1. Nah, ketika tanggal 7 otomatis
recording yang ada di tanggal 1 akan terhapus. Nah, tapi kalau sudah dibikin video klip seperti ini, recordingnya tidak akan terhapus lagi, akan ada di sini selama dengan range waktu yang sudah dibuat, begitu. Nah, kita lanjut. Untuk video klip sudah masuk ke usernya. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Kenny tadi, kalau Akoba itu tidak membatasi usernya. Nah, kenapa kita bilang kita unlimited user? Karena biasanya kalau in VR dan di VR, itu usernya dibatasi sampai, kalau in VR itu kalau nggak salah di 15 sampai 20. Nah, kalau di VR itu biasanya di 10 sampai 15-an. Sekitar segitulah, tergantung brand kameranya, brand in VR-nya itu berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau di Akoba, kita mulai dari profilnya dulu. Nah, kalau di in VR dan di VR, itu profilnya dibatasi, bahkan sudah ditentukan. Ada 3 biasanya. Ada admin, ada user, ada operator. Nah, sedangkan kalau di Akoba, customer itu bebas ngebikin profil sekebutuhannya customer. Kita ambil contoh di sini. Nah, seperti ini. Nah, customer bisa bikin nih apa aja. Kita ambil Akoba 2. Sorry, Akoba 2. Kita validate. Nah, untuk Akoba 2 ini, kita bisa berikan lagi aksesnya seperti apa. Mana di Akoba 2, apa aja sih yang bisa diakses oleh profil Akoba 2. Misal kita berikan dia akses view live videonya bisa dan segala macam. Seperti biasa, kita berikan akses. Nah, selanjutnya adalah gimana supaya ini berlaku untuk user. Nah, usernya, kita masuk ke usernya kita berikan profil si Akoba 2. Maka semua yang kita batasi tadi itu berlaku untuk si user yang kita berikan profil Akoba 2. Nah, kita ambil contoh ini, kita edit. Nah, di bagian sini kita ganti ke Akoba 2 profilnya. Maka si Akoba coba ini itu hanya akan bisa mengakses sesuai izin yang diberikan kepada profil Akoba 2. Begitu. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Hampir sama lah. Kita buat satu user, level aksesnya kita berikan operator. Maka dia hanya bisa mengakses apa yang bisa dilakukan oleh profil operator. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kamera permission. Kamera permission ini adalah siapa aja yang bisa melihat kamera di satu bagian. Nah, kita ambil contoh misal Akoba 2 yang tadi. Dia itu hanya bisa melihat set 1, set 2 dan set 3. Untuk grup demo, terus untuk lobby dia nggak bisa lihat. Maka tinggal diklik dan diklik. Begitu. Di checklist itu ditandanya tandanya diberikan akses, si X itu tandanya tidak diberikan akses. Nah, tinggal ditentuin aja siapa yang bisa melihat kamera ini dan siapa bisa melihat kamera yang lainnya. Nah, kita lanjut. Ini adalah pertanyaan yang sering terjadi pertanyaan kepada kita, apakah recording CCTV yang ada di cloud-nya Akoba bisa dihapus? Jawabannya adalah untuk user yang menghapus itu tidak bisa. Apakah kami sebagai prinsipal bisa menghapus? Jawabannya juga tidak bisa. Nah, apakah Akoba bisa menghapus? Jawabannya tidak bisa juga. Jadi apakah recordingnya bisa dihapus? Tidak bisa. Nah, tapi jika untuk kebutuhan tertentu satu perusahaan memasukkan permintaan kepada Akoba Indonesia, saya mau menghapus bagian ini karena ada sesuatu yang terjadi di sana dan tidak boleh dipublish, dan itu udah harus izin dari direktur atau GM dari satu perusahaan, user kita, maka itu bisa kita lakukan, tapi harus sifatnya 3 arah. Yang pertama permintaan dari user, yang kedua kita minta ke Akoba untuk dibukakan akses untuk menghapus recordingnya, yang keempat, Akoba akan eskalasi untuk melakukan penghapusan recording di range tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya, tapi apakah bisa di stop? Jawabannya bisa. Seperti gini, kita schedule recordingnya. Jam segini itu tidak boleh ada recording.
Nah, semua ini hanya bisa dilakukan oleh administrator. Untuk user-user yang lain itu tidak bisa melakukan ini. Walaupun usernya itu diberikan izin untuk melakukan ini, tapi ketika dia menggunakan akun usernya, dia tidak dapat mengakses kamera permission ini dan kamera schedule recording seperti ini. Nah, kita jawab. Nah, cara ngatur recordingnya gimana? Seperti ini, kita add schedule, jamnya jam berapa, dan segala macam, tentukan jamnya, maka setiap jam yang udah kita tentukan di sini, shutdown-nya jam berapa, maka recording akan berhenti di sini dan akan hidup lagi di sini. Begitu. Nah, lanjut kamera grupnya. Kamera grup yang saya bilang tadi. Jadi kalau seandainya si administrator membuat satu user, maka kamera setting ini akan langsung tidak muncul di kamera di user-usernya. Jadi ini akan langsung di hide dari tampilan usernya. Jadi secara otomatis 3 poin ini, kamera grup, kamera schedule recording tadi, dan kamera permission ini tidak bisa diakses oleh user. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kamera grup itu hanya bisa dibuat oleh administrator. Nah, makanya hanya administrator yang bisa buat kamera grup, karena kamera setting ini akan secara otomatis di hide ketika user dibuat, gitu. Yang untuk buat kamera grup ya tinggal di pertama add grupnya dulu, demo Akoba, terus kita validate. Setelah kita validate maka akan muncul, tinggal klik-klik aja, tambah. Dan ini berguna ketika multisite-nya banyak. Multisite banyak, misal ada satu toko, kita ambil contoh aja Indomaret gitu. Nah, Indomaret ini mau memonitoring semua area toko-toko Indomaret yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh seperti itu. Nah, finance-nya Indomaret mau semua kasir di Indonesia ini ada dalam satu tampilan. Nah, caranya menggabungkan semua kasir seluruh Indonesia dalam satu tampilan, dalam satu grup adalah seperti ini. Kita bikin grup kameranya dan segala macam. Begitu. Atau pabrik, bagian produk mau semua area checker atau area loading dock itu dimonitoring oleh tim logistik. Nah, maka kita bikinin kita bikinin user logistiknya, profil logistiknya, dan ketika kamera permissionnya, kamera yang bisa kita bikinin satu grup yaitu logistik. Nah, itu area loading dock semua di seluruh Indonesia, dan kita jadiin satu grup. Profil aksesnya kita berikan akses ke grup logistik tersebut, begitu. Nah, cuma begini selesai. Nah, apalagi sih yang ada di Akoba? Terus di Akoba, kenapa ada VMS ini adalah untuk mempermudah customer dalam memanajemen semua kamera CCTV, baik monitoring dan download recording. Nah, untuk ngedownload recordingnya seperti apa? Apakah perlu harus request ke Akoba, terus baru di-download, diambilin recordingnya? Jawabannya tidak. Customer tinggal klik di bagian sini, dia hide button, kita tinggal geser ke bawah, gedein dulu, geser ke bawah, maka ada icon cloud di sini, tinggal kita klik, maka timeline recordingnya akan muncul. Nah, gimana kita cara ngedownloadnya? Tentuin waktu mulainya, tanggal mulainya tanggal berapa, waktu mulainya jam berapa, terus setelah waktunya kita pindah ke waktu selesainya tanggal selesainya tanggal berapa, waktu selesainya jam berapa. Nah, setelah itu berikan judul, make clip. Nah, terus langsung di-download enggak? Jawabannya enggak. Jawabannya video yang kita bikin tadi akan masuk ke sini, ke video klip. Begitu. Kalau mau di-download seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, tinggal diklik dan selesai. Begitu. Nah, gimana bentuknya kalau dia terintegrasi dengan motion detection? Nah, bentuk recordingnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan terputus-putus, ada mark motionnya
untuk lebih gampangnya, untuk ngelihat ini gerakan siapa sih, dia ada di bagian sini. Di bagian ini semuanya motion yang terjadi di satu hari. Nah, untuk menampilkannya gimana? Tinggal diklik aja. Plak. Maka akan kelihatan. Ini motion tanggal 21 dan 10.24. Kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal diangkat ke atas. Ada lagi nih. Ada motion. Ini ada lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk melihat motionnya. Nah, kalau mau ganti kamera, tinggal diklik di bagian sini sebentar. Kalau Nah, untuk ganti kamera, ganti tanggal motionnya tanggal berapa, tinggal di filter aja. Nah, kurang lebih Akoba sesimpel itu sih, sesimpel itu dan semudah itu untuk mengoperasikannya. Jadi tidak harus untuk mengoperasikan Akoba harus punya ilmu IT dulu, harus punya kemampuan IT dulu, itu tidak perlu. Nah, bahkan hanya dengan mungkin security yang ada di lapangan juga bisa untuk mengoperasikannya karena tidak ada konfigurasi yang sangat menjelimet ketika customer ingin mengintegrasikan CCTV yang ada di site-site-nya mereka ke Akoba. Seperti itu. Dari saya cukup demonya juga udah apa namanya topologinya juga sudah sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke Bu Indah. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusti atas pemaparannya. Ya, jadi clear ya Bapak Ibu, ternyata tuh Akoba walaupun teknologinya ini baru gitu ya, mungkin kita baru dengar, tapi ternyata nih mudah sekali diimplementasikan gitu ya. Bahkan tadi diinfokan bahwa security aja tuh bisa gitu. Jadi ini sangat memungkinkan sekali kalau kita nanti mengimplementasikan gitu ya. Mungkin di sini juga ada rekan-rekan yang bergerak di bidang penjualan CCTV, nanti mau bisa combine gitu ya Pak ya, jadi bundling itu sangat memungkinkan sekali. Nah, tadinya sih saya mau tanya nih sama Pak Gusti, tapi sepertinya saya lihat di kolom chat nih Bapak Ibu sekalian sudah banyak sekali pertanyaan gitu ya. Mungkin baiknya saya langsung aja buka sesi Q&A karena di sini juga pertanyaan sudah cukup banyak. Mungkin bisa saya izin juga undang Pak Kenny ya Pak Gusti. Jadi kita sama-sama langsung diskusi aja nih. Mungkin Pak Kenny boleh silahkan join dengan kita Pak. Oke, untuk pertanyaan kita jawab satu-satu ya semuanya ya, Bu Indah. Oke, baik. Ini saya coba pilih dulu nih dari penanya pertama. Sepertinya dari tadi Pak Kenny memaparkan Pak Raditya ini udah semangat banget untuk tanya gitu ya. Mungkin saya langsung aja coba bacakan pertanyaan dari Pak Raditya Arianto nih Pak Kenny ya. Ini terkait koneksi internet nih. Minimum berapa sih bandwidth yang dibutuhkan ketika kita memilih untuk hybrid menggunakan Akoba? Dan pertanyaan kedua dari Pak Raditya juga, untuk format ketika kita mencari backup, apakah dapat dipilih formatnya, Pak? Nah, mungkin silahkan dari Pak Kenny atau Pak Gusti bisa membantu untuk Oke, pertanyaan Pak mungkin Raditya. mungkin langsung dari Pak Gusti ya kalau yang pertanyaan pertama ini ya. Oke, pertanyaan pertama, berapa bandwidth yang disiapkan ya tadi ya? Sebentar aku cek dulu. Betul, Pak, yang Bandwidth, dibutuhkan ketika kita memilih untuk hybrid. oke, bandwidth yang kita siapkan, yang harus disiapkan itu adalah per kameranya. Ya, tergantung kualitas video yang akan dibawa ke Akoba. Kita punya dua. Yang pertama adalah Full HD, yang kedua adalah HD. Kalau HD itu kita butuh bandwidth 256 kbps HD. Untuk Full HD kita butuh bandwidthnya 512 kbps. Nah, jadi kalau seandainya ada 2, 3, atau 4, tinggal dikali banyak kameranya. Berapa banyak. Begitu. Nah, untuk Format nih, untuk format. pertanyaan keduanya adalah untuk format ketika kita ingin mencari backup, apakah dapat dipilih formatnya? Jawabannya tidak bisa, Pak. Karena kita udah menyiapkan VMS-nya. Jadi Bapak tinggal cari aja di seperti yang saya demokan tadi, tanggal berapa ada jam berapa. Untuk formatnya udah pasti MP4. Begitu. Oke, lanjut Pak Gusti. Oke. Ini kayak pertanyaan friktif tadi sih sebenarnya Pak Gusti udah jawab ya, cuma sekali lagi kita kasih tahu 30 jam itu tadi setara dalam berapa Gbps? Ya, kalau hitungan GBPS-nya sekitar 40 sampai 45-an, Pak. Oke. Oke, lanjut. Oke, baik. Mungkin bisa pelan-pelan nih Pak Gusti dan Pak Kenny. Kita confirm dulu nih ke Pak Raditya sama Pak Karsono, apakah sudah cukup
jawab Pak gitu. Nanti mungkin kalau misalnya dari rekan-rekan juga ingin bertanya langsung gitu ya, open mic ataupun open cam langsung ke pembicara kita pagi hari ini, itu sangat diperbolehkan ya Pak. Nanti tinggal raise hand, nanti dari panitia akan kita open mic seperti itu. Baik, mungkin saya lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin boleh nih Pak dari Pak Sofian nih. Satu device Akoba apakah hanya bisa untuk satu device NFR atau bisa lebih dari satu device DVR namun tetap tidak lebih dari 16 kamera. Mungkin ini Pak Kenny, bisa Pak Gusti, sorry, bisa membantu jawab. Oke, baik. Jawabannya kita kalau kalau dari pertanyaannya ini adalah InVR ya Pak ya. InVR kita akan bilang kalau CCTV-nya adalah IP. Nah, untuk CCTV IP kita tidak menghitung InVR-nya Pak, tapi kita menghitung per kameranya. Jadi misal di satu lokasi ada 16 kamera, itu hanya butuh satu device Akoba konektor. Nah, jika seandainya lebih dari 16, kita butuh dua Akoba konektor, begitu Pak. Nah, dan sekali lagi saya ingetin ya Pak, kalau Akoba konektor ini tidak kita jual, kita pinjamkan ke customer atau lebih tepatnya kita sewakan ke customer. Begitu. Jadi tidak Oke, jadi hak banyak. milik customer ya Pak ya. Iya, Jadi benar. ini adalah kita mungkin sewakan di awal, jadi nanti kita hitung nih Pak kebutuhannya ada berapa NPR, nanti akan kita pinjamkan seperti itu. Nah mungkin dari Pak Sofian apakah cukup menjawab Pak? Oke, baik. Sepertinya cukup. Nah, mungkin saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Mungkin boleh dibantu dari Pak Gusti atau Pak Kenny juga ikut memilih pertanyaan. Silahkan, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan dari Pak Yudiansyah. Skemanya apakah unit Akoba device plus storage cloud atau cukup sewa storage saja? Oke, ini saya sekali lagi saya jawab bahwa Akoba ini merupakan satu layanan all-in-one. Jadi kita tidak memisah-misahkan modul apapun atau license apapun. Jadi Akoba ini bukan perpetual juga, ini pembayaran subscribe bulanan dan semuanya diberikan kepada klien apabila sudah menggunakan jasa layanan Akoba. Berarti dari storage-nya, dari device-nya, Akoba konektornya, sampai ke servisnya sudah termasuk di dalam layanan Akoba itu sendiri. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi memang sudah dalam satu kesatuan ya, Pak ya. Jadi tidak Ya, dijual terpisah begitu ya, kurang lebihnya. betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih, Pak. Karena mungkin karena ini hal baru ya, Pak ya di Indonesia gitu ya. Kita juga mau tahu nih dari Pak Doli Indra, seberapa cepat sih proses implementasi Akoba jika kliennya itu memiliki perangkat CCTV yang ingin di backup sebanyak 100 unit tersebar di tiga lokasi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Paham ya Pak, soalnya kalau kita bilang install CCTV bahkan ya, itu kadang rekan-rekan tuh udah mikirin timelinenya bagaimana gitu. Mungkin dari Pak Gusti atau Pak Kenny bisa sharing juga Pak, kira-kira dari pengalamannya untuk proses implementasi ini gambarannya berapa lama? Oke, eh, thank you banget Pak Doli Indra ya, Pak Doli Indra. Jawabannya adalah kita apa namanya? Kita anggap si kameranya udah ada ya Pak ya. Kameranya udah ada dan udah terpasang, sudah ready di lokasinya. Maka untuk melakukan implementasi dari sisi Akobanya tidak lebih dari 1 minggu Pak. Kita anggap kita berpikir kalau semuanya kita lakukan by remote, bukan datang ke lokasinya Pak. Nah, kalau kita by remote itu bisa seminggu selesai lah untuk 100 kamera, bahkan bisa kurang Pak. Begitu. Karena untuk melakukan implementasi Akoba ini tidak lama. Yang lama itu hanya pengiriman alat ke lokasi. Mungkin butuh 1 atau 2 hari untuk sampai ke lokasi, tergantung apa namanya jasa pengiriman yang kita gunakan. Tapi untuk implementasinya itu sangat gampang sekali, tidak ada perubahan konfigurasi networking di lokal. Yang ada perubahan konfigurasi itu hanya pada kameranya. Pada kameranya ada beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan penyesuaian. Nah, dan itu tidak banyak. Kita hanya butuhkan untuk 100 kamera per unit tersebar di 3 lokasi itu mungkin tidak lebih dari 1 minggu. Begitu Pak. Saya harap Wow. menjawab ya Pak ya. Oke, jadi sebenarnya yang penting udah terinstall semua kameranya ya Pak Gusti ya. Iya, benar. Nah, catatannya itu tuh yang harus di Karena sebenarnya yang lama mungkin install kameranya ya, Pak Gusti dan Pak Kenny gitu. Kalau untuk Akobanya ini sangat singkat ya, bahkan bisa remote ya. Tapi ya, memungkinkan nggak 100 sih Pak kamera Kenny cuma dan Pak satu Gusti minggu. kalau visit? Yes.
singkat banget. Jadi kebayang kalau misalnya proyeknya itu mungkin ribuan kamera itu mungkin bisa kita percepat lagi gitu ya Pak, nggak sampai 1 bulan kali ya. Gitu. Iya. Iya, Oke, benar. nah mungkin saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini dari Pak Erik sudah ngomongin harga. Kayaknya udah penasaran gitu ya. Ini kisaran berapa sih teknologi Akoba ini gitu ya. Nah, ini dari Pak Erik dan juga tadi sepertinya saya lihat beberapa pertanyaan juga yang sama. Nah, jadi ini Pak, kira-kira harganya berapa sih untuk kamera dan CCTV tipe apa sih yang bisa disupport gitu? Nah, mungkin Oke. gambarannya nih Pak, skill detik gitu Ah, ya. ya. Sebenarnya kalau kita bicara harga itu banyak sekali yang harus dihitung ya, karena retensi itu berapa lama datanya mau disimpan itu sangat berpengaruh dengan harga. Nah, cuma kalau kita bisa bilang berapa sih start from-nya aja, teman-teman udah bisa menggunakan layanan Koba. 300 ribuan per bulan ya. Oh, Nah, jadi kita memang sistemnya adalah subscribe. Jadi dari start from 300 ribu per bulan, teman-teman bisa merasakan bagaimana memiliki satu backup CCTV di dalam cloud. Dan tipe seperti apa aja yang bisa disupport, semua tipe asalkan on Viv. Nah, itu cara jawabannya. semua tipe. Jadi fleksibel ya Pak. Bahkan mereknya mungkin Pak ada merek tertentu atau semua tipe yang penting on tip. Semua merek yang penting on Viv. Oke, clear. Nah, mungkin kalau misalnya masih ada yang penasaran tadi karena baru kisaran ya Pak, nanti boleh aja nih terkait harga tuh langsung email ke kita ke sales@akoba.id. Nanti biasanya ada tim kita yang langsung sounding nih untuk kebutuhannya tuh berapa gitu. Iklan dikit ya Pak gitu. Oke, baik. Saya lanjut nih Pak. Nih di sini udah ada pertanyaan sepertinya ini sih mengarah ke teknis ya Pak Nah, Gusti dari Pak Yudiansah. Oke. Apakah ada open port khusus di network internal di sisi user? Nah, eh, saya jawab. Sebenarnya tadi udah saya jawab ya Pak, pas saya presentasi tadi, apakah ada open port? Jawabannya nggak ada Pak, terkecuali dari sisi customer-nya yang mengharuskan kita untuk mengikuti apa compliance yang ada di customer-nya. Customer-nya kita hanya open port segini Pak. Jawabannya kalau dari sisi kita itu nggak ada, kita akan ngikutin sisi customer-nya aja. Bahkan kita seperti yang saya bilang tadi, kita hanya butuh IP yang memiliki akses keluar seperti itu Pak. Itu Bu Semoga Indah. cukup saya Iya, semoga bisa cukup ngejawab. menjawab ya Pak Yudiansah. Iya. Oke. Baik, nah mungkin untuk selanjutnya gantian nih dari Pak Gusti atau Pak Kenny silakan jika ingin memilih pertanyaan mungkin Pak dari rekan-rekan kita semua. ya dilanjutkan Oke. aja ya. Pak, untuk- Dari Pak Anwar Nugraha. Oke, Pak, untuk Akoba ini menyediakan VMP software saja tanpa harus beli device, dengan harapan dapat diintegrasikan dengan kamera kami. Bila menyediakan, maka requirement apa saja? Oke, Oke. tadi udah dijawab ya sebenarnya. Jadi Akoba itu adalah all in one. Jadi kita tidak menyediakan satuan VMS-nya saja ataupun device-nya saja. Jadi memang layanan Akoba adalah secara keseluruhan. Ya, Oke. untuk rekrutmennya, ya seperti yang kita sampaikan tadi Pak, bandwidth-nya dan apa namanya, bandwidth di lokalnya aja yang harus disiapkan tergantung dengan kualitas videonya. Yang lain tidak ada yang perlu disiapkan Pak. Dan yang satu lagi yang harus dipastikan adalah kameranya memiliki protokol on-field. Begitu Pak. Nah ini menarik nih Pak pertanyaannya. Wah, oke. Ini Ini sedikit apa ya? pertanyaan bagus nih. Pertanyaan paling keren sih yang saya baca. Beberapa waktu lalu terdapat layanan data center yang terbakar dan menyebabkan para pengguna data tersebut tidak bisa diakses ke datanya. Bila misalkan ada data center Akoba yang terkena, bisa menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ini keren banget ya. Jadi Iya, sadar resikonya Menarik ya sampai Pak. berlapis-lapis ini. Jadi itu benar ya kan. Kita memang sama-sama sadar bahwa data center ya data center. Jadi kalau memang yang onsite aja ada resiko, bukan berarti data center tidak memiliki resiko. Ini saya senang banget ada orang yang memiliki persepsi seperti ini, Bu Indah. Jadi saya jawab aja langsung. Saat ini data center Akoba memang baru satu data centernya. Nah, ke depannya kami juga akan membuka data center kedua yang gunanya sehingga Bapak Ibu dapat ketika membutuhkan retensi atau redundansi lebih, nah kita bisa memiliki dua langganan backup ke dua data center yang berbeda. Sehingga
rekaman tersebut dapat di backup juga ketika data center yang pertama terjadi satu resiko. Nah, sebenarnya fitur-fitur ini sudah dimiliki oleh apa namanya cloud rekanan kami, yaitu Zeta Grade. Fitur ini sudah ada, ya kan. Nah, cuma untuk Akoba sendiri memang masih baru di satu data center, dan kedepannya kami akan segera membuka data center kedua untuk mengatasi hal-hal seperti ini, yaitu jika terjadi resiko pada satu data center. Iya. Nah, ini kira-kira itu jawabannya. Oke, udah di spill the tea ya Pak. Ternyata nanti ke depannya bahkan Akoba sudah memikirkan gitu ya dari segi data centernya gitu. Dan mungkin juga kalau mau sedikit info ya Pak, dari tadi kan dari Pak Kenny jelaskan juga sebenarnya dari data centernya sendiri pun sudah tier 3 ya, tier 3 gitu. Jadi di sini sangat kita mungkin sudah menggunakan data center yang memang sudah memenuhi standar gitu. Jadi kami diusahakan juga pastinya ya Pak dari Akoba tuh sudah meminimalisir lah hal tersebut terjadi gitu. Oke. Nah, ini mungkin lanjut aja dari pertanyaan Pak Sofian nih, Pak. Apakah device Akoba sudah support untuk merekam audio? Karena mungkin dari tadi kita dengernya nih dijelaskannya gambar aja nih. Mungkin dari Pak Gusti bisa menjelaskan, Pak. Oke, baik Pak Sofian, apakah device Akoba sudah support merekam audio? Mungkin saya sedikit lurusin dulu. Mungkin pertanyaan yang tepatnya adalah apakah sistem Akoba sudah support dengan merekam audio? Jawabannya untuk saat kalau supportnya pasti support Pak. Tapi jawaban untuk sekarang di Indonesia kita tidak melakukan itu. Karena kenapa? Ada dua data yang akan kita simpan dan ini akan kapasitasnya akan semakin besar besar bergaris lurus dengan harga semakin tinggi, Pak. Jadi untuk saat ini kita tidak menyediakan untuk merekam audio, begitu, Pak. Baik, Oke, jadi kita memang lanjut, saat Indah. ini baru gambar ya, Pak ya. Oke. Berapa, Nah, balik lagi harga? ada lagi yang bertanya tentang harga nih. Tadi mungkin sudah sedikit Ya, disounding ya Pak udah Indra dijawab terkait. sih. Udah dijawab ya Pak Indra Ya, Kurniawan. cuma Oke. mungkin untuk pertanyaan keduanya, Ya Pak. apakah bulanan atau tahunan? Jawabannya kita Yes. bisa dua-duanya. Jadi kita bisa langganan bulanan dan juga kita bisa langganan tahunan. Oke, lebih fleksibel ya Pak. Dan biasanya nih Pak Fleksibel. Indra, kalau tahunan tuh diskonnya lebih oke Pak. Nanti mungkin kalau dari Pak Indra Kurniawan juga penasaran gitu ya spesifik harga bagaimana, dan mungkin rekan-rekan semua ini sangat memungkinkan sekali nanti selesai sesi acara dari rekan-rekan mengajukan sesi one on one dengan tim Akoba gitu. Nanti dari sisi kita bisa bantu akses karena dari Pak Gusti dan Pak Kenny akan dengan senang hati ya Pak untuk membantu untuk one on one discussion gitu. Oke, baik. Saya mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin ini dari pertanyaan Pak Muhammad Mukrid Al-Bahrur terkait multi-site monitoring. Apakah tersedia kustomisasi user yang memungkinkan masing-masing user diberikan akses ke CCTV tertentu? Misalnya di perusahaan ada beberapa yang diberikan akses untuk monitoring dan ada juga yang dari pihak luar, misalnya bea cukai. Karena tidak menutup kemungkinan ada di titik CCTV yang tidak semua pihak bisa mengakses. Mohon ditanggapi. Baik, silahkan. Mungkin ini kayaknya lebih cocok ke Pak Gusti ya, Pak. Lebih teknis nih sepertinya. Oke, dari Bapak Muhammad Mukrim tadi di demonya juga udah saya jelaskan Pak. Kalau kita itu udah multi user dan kita juga sudah bilang, saya juga sudah sampaikan tadi, kalau Akoba ini user untuk ngebuat usernya itu unlimited, tidak dibatasi Pak. Dan profilnya juga tidak kita batasi sama sekali. Bapak bisa bikin profil sekebutuhannya seperti apa. Tidak seperti InVR yang diberi pembatasan seperti operator, user, dan admin. Begitu Pak. Kurang lebih jawabannya dan sudah saya demokan juga tadi. Saya rasa Pak Muhammad, wah pertanyaan saya sudah dijawab. Gitu. Gitu Pindah. Sudah cukup clear ya Pak. Oke, Iya. bahkan sudah didemokan ya. Jadi sudah terlihat bahwa memang bisa dibagi per user-user itu untuk aksesnya ini apa saja. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya mau coba confirm dulu ke rekan-rekan semua, apakah Bapak Ibu di sini ada yang mungkin mau langsung bertanya Pak ke tim Akoba, baik itu Pak Gusti dan Pak Kenny, dapat kami persilahkan nanti dari sisi panitia akan memberikan akses untuk open mic dan open cam-nya. Oke, nanti silahkan mungkin kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya, langsung saja angkat tangan ya Pak. Jadi nanti akan kita bantu untuk bisa open mic-nya. Oke, wah sepertinya ini belum ada. Mungkin kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya nih.
Wah, lagi-lagi pertanyaan harga nih. Nah, Pak Agung mungkin tadi juga sudah terjawab ya Pak dari dua pertanyaan di atas. Jadi ini untuk harga sendiri kita bisa start dari 300.000 Pak. Nah, untuk spesifiknya bagaimana? Nanti mungkin bisa langsung aja email ke kita ke sales@akoba. Nanti kita akan bisa detailkan untuk kebutuhannya. Baik. Oke, nah ini ada pertanyaan untuk Pak Kenny nih Pak dari Pak Andreas Suwondo. Tadi disebutkan Pak Kenny ada dua rekaman di hard disk dan Akoba Site. Apakah servis yang diberikan untuk mendukung rekaman CCTV atau ada nilai lebih? Misalkan bisa memberikan alert jika sesuatu yang mencurigakan, misal CCTV disemprot dengan chat, dan apakah bisa memberikan alert juga misal ke WA atau SMS. Nah, mungkin Pak Kenny bisa sedikit menjelaskan Pak. Wah, kayaknya Pak Andreas nih pengalaman pernah disemprot ya, Pak, untuk CCTV-nya. Jadi nggak mau kejadian lagi. Oke, sebentar ya Bu Indah. Ini saya masih itu. Silakan, Pak. Oke. Kita cari pertanyaan dulu. Tadi. Masih. Saking banyaknya pertanyaan ya, Pak. Jadi Yang harus tadi dicek dari dulu nih. Pak Andreas Wondo ya Bu Indah ya. Betul sekali, Pak Kenny. Oke, dua rekaman hard disk, apakah servis yang diberikan untuk menduplikat rekaman CCTV itu bisa jika memberikan alert jika ada sesuatu yang mencurigakan? Oke, jadi yang pertama, apakah servis yang diberikan menduplikat rekaman CCTV atau ada nilai lebih, misalkan bisa memberikan alert. Nah, jadi gini, rekamannya memang betul, kita bukan menduplikasi, tapi kita melakukan perekaman sendiri. Jadi kalau menduplikasi itu kan rekamannya ada di dalam hard disk, habis itu rekaman itu kita copy ke dalam cloud. Nah, kita nggak begitu. Yang kita lakukan adalah melakukan perekaman langsung dari si kameranya. Jadi Akoba memiliki rekaman sendiri, tapi hard disk juga memiliki rekaman sendiri dengan resolusi bitrate yang berbeda. Nah, terus alert apa yang diberikan? Nah, alert yang diberikan itu dari Akoba adalah alert ketika terjadi sesuatu dengan kameranya, misalnya kameranya offline, terus misalkan kameranya sendiri apa namanya terjadi tidak terbaca oleh DVR-nya atau kayak gimana. Nah, itu memberikan alert kepada email yang terdaftar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mencurigakan, baik CCTV offline, internetnya mati, atau misal ada motion, ya kan, ada motion, ada gerakan yang mencurigakan. Nah, itu langsung masuk ke dalam email yang terdaftar. Oke, baik. Nah, mungkin dari Pak Andreas, apakah cukup menjawab, Pak? Ya, semoga cukup menjawab ya, Pak, dari jawaban Pak Kenny. Jadi memang nanti alertnya adalah ketika notif-notif bahwa ada something gitu ya, Pak, dengan CCTV-nya gitu, Bu. Kalau misalnya sekarang mungkin belum ada alert gitu notif, nah dengan pakai Okoba ini nanti bisa ada alertnya. Gitu. Oke, baik. Nah, lanjut aja mungkin nih dari Pak Karsono. Bisakah combine local storage dan cloud storage nih? Menarik sekali nih. Apakah bisa di-combine nih pakai ini atau Pak Gusti? Oke, combine-nya kita belum, maksud dari combine-nya ini seperti apa gitu, Bu? Pak Karsono ya, maaf. Apakah combine-nya ini rekaman yang sama kita bawa ke cloud? Jawabannya tidak, karena kita berbeda. Antara rekaman di lokal dan rekaman di cloud ini rekaman yang berbeda, Pak. Jadi saya belum bisa apa namanya memberikan jawaban yang pasti karena saya belum terlalu mengerti dengan pertanyaannya, Pak. Bisa di-combine di lokal dan lokal storage dan cloud storage itu maksudnya mungkin lebih diperincikan seperti apa, begitu Pak? Oke, baik. Nah, mungkin dari Pak Karsono mau coba lebih didetailkan Pak terkait pertanyaannya. Mungkin masih penasaran gitu ya, tapi dari sisi tim kita masih mau tahu nih, ini detailnya seperti apa. Oke, maksudnya selain di cloud kita juga bisa Pak. Kalau pertanyaan kalau seperti yang Bapak bilang sekarang, maksudnya selain di cloud kita juga punya backup di lokal storage, bisa Pak? Karena seperti topologi saya tadi, kalau antara recording lokal dan recording yang ada di cloud itu bukan recording yang sama.
dan Akoba tidak ada mengambil data apapun dari storage hard disk di lokalnya. Jadi kalau seandainya Bapak, wah saya mau ada recording juga deh di lokal, malah kita sangat menyarankan itu untuk ada. Nah, untuk backup yang ada di Akoba itu recording yang terpisah. Begitu, Pak. Oke, baik. Semoga cukup menjawab ya Pak Karsono. Oke, nah ini juga lanjut dari pertanyaan Pak Raditya. Nah, mungkin seperti untuk pertanyaan nomor 1, jadi sudah sempat dijawab ya Pak. Jadi sistemnya subscription atau perpetual ini kita memungkinkan untuk keduanya. Jadi menyesuaikan gitu Pak dari sisi customer, user nanti mau subscription itu adalah sistemnya monthly ataupun nanti adalah annually. Nah, perpetual mungkin saya lebih nangkepnya adalah sekali bayar gitu ya Pak. Nah, di sini sistemnya adalah subscription yang memang monthly ataupun annually. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang lainnya ini adalah apakah ketika kita berhenti berlangganan masih bisa mengakses file rekaman yang kita punya dan untuk supportnya bagaimana? Oke, mungkin Pak Gusti atau Pak Kenny bisa boleh bantu Pak? Oke, ya ini udah jelas ya. Ketika kita yang namanya berhenti berlangganan, otomatis akses rekaman dan supportnya jelas sudah tidak bisa dilakukan. Simpelnya kalau misalnya Bapak dan Ibu kayak membayar iCloud atau membayar Google Drive di handphone, ya kan? Ketika kita berhenti berlangganan, otomatis ya file sudah tidak bisa diakses lagi. Gitu. Jadi sama halnya seperti Akoba, ketika kita sudah berhenti subscribe, ya sudah jelas file atau rekaman yang ada sudah tidak bisa diakses lagi. Kira-kira seperti itu jawabnya. Dan untuk support, karena kita memang service subscribe bulanan, support yang kita lakukan adalah support 24/7. Jadi memang kita sudah menyiapkan dari tim support kami ketika terjadi masalah atau terjadi down, maka hal-hal tersebut akan kita bantu sesegera mungkin. Karena kami sadar bahwa yang namanya rekaman CCTV merupakan hal yang sangat penting dan kita tidak bisa kehilangan rekaman tersebut walaupun hanya sekian detik. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya nambahin sedikit deh. Nambahin sedikit, Bu Indah. Untuk jawabannya saya tambahin sedikit. Jadi kita akan memberikan batas waktu. Jika seandainya berhenti berlangganan, apakah datanya masih dapat diakses? Jawabannya masih bisa, tapi kita berikan batasan waktu Bapak. Kita berikan batasan waktu selama 1 bulan. Jadi misal Bapak berhenti di bulan sekarang, kita masih dibuka akses untuk sampai akhir bulan depan. Nah, gunanya buat apa? Bapak bisa ngedownload secara manual dari VMS Akoba recording yang menurut Bapak itu adalah recording penting. Nah, jika seandainya 1 bulan tidak cukup waktunya, nah itu bisa kita negosiasikan lagi apakah mau diperpanjang atau sudah cukup saja. Nah, setelah waktu ini selesai, apa yang akan dilakukan dengan data-data kami yang ada di cloud? Kita bumi hanguskan Bapak. Jadi kita hilangkan recording yang semua ada di cloud, kita tidak akan simpan sama sekali, datanya tidak akan bisa direcovery lagi. Jadi semua data yang ada di cloud itu akan hilang, benar-benar hilang. Dan kita bisa berikan bukti kalau data itu benar-benar hilang Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin saya jawab lebih lengkap lagi nih Pak. Nah, gimana kalau kami mau ngedownload secara semuanya sekaligus? Apakah bisa? Jawabannya bisa Pak. Kita akan berikan support itu untuk ngedownload recording tersebut. Nah, akan tetapi ini akan memberikan biaya tambahan untuk hal tersebut. Karena ngedownloadnya secara general dan secara banyak. Misal Bapak punya recording 1 tahun dan Bapak mau download semuanya 1 tahun. Nah, storage-nya dari Bapak berikan hard disk kepada kami, maka kami akan bantu downloadkan secara manual dari data centernya. Begitu, Pak. Jadi dari Akoba masih berbaik hati juga ya Pak Gusti, walaupun memang sudah tidak berlangganan, kita masih kasih waktu lah ya untuk dia tetap stay datanya gitu. Ya, karena kita sangat sadar data CCTV ini sangat besar dan untuk ngedownloadnya butuh waktu yang sangat lama. Begitu, Bu Indah. Iya, nah baik. Oke Pak, ini ada lagi yang terkait support untuk backup beberapa lokasi nih Pak. Nah, dari Pak Ade Christian, untuk Akoba ini, apakah supportnya backupnya ini bisa di beberapa lokasi yang berbeda dan dengan NVR yang berbeda? Misal NVR di Jakarta, Karawang, dan Surabaya, di mana kita bisa akses ke semua lokasi plan. Wah, ini kayaknya multi-site maksudnya nih Pak. Mungkin boleh dijelasin lagi, kayaknya sepertinya rekan-rekan masih cukup perlu dipastikan nih Pak, bisa atau tidaknya gitu. Oke, baik. Jawabannya mungkin Bapak ini udah Bapak siapa namanya? Bapak Ade Christian.
merasa pertanyaannya terjawab gitu loh. Nah, karena tadi di demo saya juga udah jelaskan Bapak kalau kita sangat support dengan kondisi seperti ini. Bahkan kalau kita bisa asumsikan kalau yang Bapak gunakan adalah kamera IP. Karena Bapak menyebut di sini InVR. Nah, ketika kamera IP, kita benar-benar tidak melewati InVR yang Bapak punya. Jadi seandainya Bapak cuma punya hard disk InVR-nya Bapak, hard disk-nya tidak ada atau InVR-nya rusak, itu multisite-nya akan tetap terus berjalan Bapak. Dan kita untuk melakukan multisite seperti yang Bapak bilang, kameranya InVR-nya ada di Jakarta, Karawang, dan Surabaya, kita hanya akan mengirimkan Akoba konektor kita. Akoba konektor kita ke Bapak yang sudah kita konfigurasi dari sini. Di lokasinya Bapak tinggal pasangkan atau colokan ke switch yang satu segmen dengan IP-nya, dan kita register semua kamera Bapak melalui dashboard kita. Semuanya selesai dan semua InVR yang kamera Bapak yang ada di 3 lokasi ini akan bisa langsung dimonitoring melalui satu platform, yaitu VMS websitenya Akoba. Begitu Pak. Jadi clear ya Pak, sudah berkali-kali diinfokan, jadi memang kita bisa multi-site Akoba ini. Nah, mungkin karena memang keterbatasan waktu juga, mungkin saya bisa dibantu pilih Pak Gusti ataupun Pak Kenny pertanyaan yang kira-kira mungkin ini bisa menarik nih untuk sama-sama kita diskusikan bareng. Nah, ini mungkin kalau dari saya ada coba dari Pak William Kurniawan nih, Pak. Kalau Akoba konektor itu scan IP CCTV di network, artinya ini harus satu segmen kah? Nah, bagaimana kalau CCTV ada di segmen network berbeda? Apakah harus pasang Akoba konektor di masing-masing segmen network? Nah, mungkin ini kayaknya lebih ke teknis. Silahkan Pak Gusti. Ya, nah kalau dia ada di segmen yang berbeda, itu harus ini Pak. Emang harus ada 2 Akoba konektor. Jadi kita tidak bisa lintas segmen soalnya. Kalau kita lintas segmen, si Akoba tidak bisa nge-scan kamera-kamera yang ada di segmen yang berbeda. Begitu Pak. Baik, cukup Oke. dijawab ya Pak William. Untuk pertanyaan kedua dan ketiganya mungkin silahkan Pak, bisa dibantu Pak Gusti. Yang kedua, lalu kalau dia scan IP gitu, kualitasnya gimana yang di-upload ke cloud? Apakah disetting di masing-masing CCTV menggunakan secondary stream? Nah, benar Pak. Pertanyaannya bagus. Jawabannya adalah kita akan ada konfigurasi di secondary stream-nya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah yang kita rubah adalah bitrate, frame rate, dan tipe recordingnya mau seperti apa. Dan compressionnya harus H264 karena kita menggunakan on-wave Pak. Nah, itu yang akan kita rubah. Terus, apakah kalau koneksi internet Akoba Connector terputus, Akoba Connector akan melakukan buffer recording dulu, setelah internet nyala baru dikirim. Nah, untuk pertanyaan ini, iya, jawabannya iya Pak. Apakah kalau koneksi internet Akoba terputus, apakah konektor akan melakukan buffer recording dulu? Jawabannya iya. Nah, di dalam Akoba Connector itu ada memory card sebesar 4 GB Bapak. 4 GB yang digunakan ketika yang akan berfungsi ketika internet di lokalnya terjadi gangguan, down internet atau bandwidth-nya turun gitu Pak. Nah, recording akan sementara disimpan di sana. Nah, kapan recording ini dikirim? Setelah bandwidth-nya up lagi atau internetnya up lagi. Nah, makanya ada yang lupa saya sampaikan dari awal. Kalau seandainya kita berlangganan dengan satu customer berlangganan dengan kita, maka bandwidth akan kita minta lebih. Misal bandwidth yang disiapkan untuk CCTV yang mereka gunakan itu dedicated, maka misal yang dibawa ke Akoba itu kualitas HD dengan retensi 30 hari. Berarti satu kameranya 256 kbps kali 10 kamera itu sekitar 2,5 mega. Nah, untuk berlangganan ke Akoba kita akan minta lebih sekitar 1 Mbps. Gunanya buat apa? Buat ngirim recording yang ada di dalam Akoba konektor jika seandainya terjadi sesuatu di lokasinya. Karena recording yang ada di dalam Akoba konektor atau dalam memory card yang ada di Akoba konektor ini akan menjadi prioritas kedua untuk dikirim. Jika seandainya tidak ada bandwidth berlebih, maka recording yang ada ini akan terus ditimpa oleh si Akoba konektor, si recording yang terbaru, begitu Pak. Nah, saya rasa pertanyaan terjawab ya Pak ya.
cukup terjawab ya Pak ya Ya. ini. Oke, ini mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan lagi ya Pak, karena memang keterbatasan waktu. Baik, saya coba pertanyaan dari Pak Raditya Arianto nih. Kayaknya ini udah pengalaman menggunakan CCTV nih. Pak, existing kan sekarang saya pakai High Connect nih untuk monitoring CCTV di HP saya. Nah, untuk pengguna iPhone atau Android, apakah ada app-nya untuk di-download ketika ingin memonitoring CCTV dari HP? Menarik nih Pak, karena mungkin tadi kita belum sharing juga ya, kalau di handphone bisa atau tidak. Oke, tadi di demonya udah sampaikan kalau monitoring kita ada dua Pak. Ada yang pertama ada di web VMS, yang kedua adalah mobile apps-nya. Nah, tapi saya tekankan di sini tujuannya Akoba itu ada di Indonesia adalah untuk untuk perusahaan, konsumsi perusahaan gitu loh Pak. Jadi pengembangan mobile apps-nya itu tidak terlalu jadi prioritas kita. Nah, kalau pertanyaannya ada, itu ada. Baik untuk iPhone ataupun untuk Android itu ada. Bisa di-download di Play Store, nama apps-nya Akoba CCTV Backup. Begitu, Pak. Jadi Oke, cukup Bu Indah ya. terjawab ya. Oke, siap Pak. Lanjut. Nah, ini mungkin saya coba dari Pak Eko Wibowo nih Pak, dari BETS Indonesia. Apakah VMS Akoba ini support dengan Smart WiFi CCTV kamera yang portable? Dan bagaimana fitur security di VMS Akoba Cloud CCTV ini? Apakah ada update patch security tiap tahunnya? Nah, lebih deep lagi sih Pak, ini kayaknya pertanyaan teknisnya. Lebih penasaran nih Pak Eko. Baik. Oke, itu tadi pertanyaannya yang mana ya tadi? Sorry. Oke, baik. Ah, Ini dari Pak Eko Wibowo Firmansyah, Pak. Baik. Ini monggo ya Pak, nanti kalau dari sisi Pak Eko atau rekan-rekan yang lainnya mau bertanyanya langsung gitu ya, bisa kita buka mic dan open cam-nya. Oke, baik. Pertanyaan pertamanya tadi apa, Bu Indah? Saya nggak ketemu nih. Mohon maaf. Apakah VMS Akoba Cloud ini support dengan Smart WiFi CCTV kamera yang portable? Oke, jawabannya kita pastiin dia memiliki protokol on-field dulu, Pak. Protokol on-field atau tidak. Mereka memiliki protokol on-field atau tidak. Kalau seandainya memiliki protokol on-field, eh, itu bisa kita lakukan. Itu kita bilang kompatibel dengan kita gitu loh. Nah, kalau dia tidak memiliki protokol on-field, berarti tidak kompatibel dengan kita. Nah, tapi ada satu brand yang kita sebenarnya sudah kerjasama, Pak. Kerjasama dengan brand tersebut, yaitu Swiss. SPC itu tanpa ada protokol on-field pun kita bisa kompatibel dengan brand tersebut. Dengan kata lain, apapun jenisnya tipe kamera SPC ini, kita bisa kompatibel dengan kameranya. Begitu, Pak. Yang kedua adalah pertanyaan soal security VMS-nya, Pak ya. Patching-nya apakah diupdate terus-menerus? Jawabannya adalah patching patching VMS kita itu diupdate terus menerus oleh prinsipal kita Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir dengan security-nya. Apakah nanti ada sesuatu, dan kita selalu melakukan pentestnya Pak, dan skor kita selalu di A+. Begitu Pak. Wah, pantas plus terus ya, Ya, Pak Gusti ya. benar. Jadi kalau Bapak butuh dokumennya, kita bisa tanda tangan NDA, kita berikan Pak. Begitu. Kita pasti support untuk dokumen-dokumen seperti itu terkait keamanan. Jadi tinggal info aja ya Pak ke kita butuh apa yang selama memang kita bisa support dan bahkan nantinya butuh NDA gitu ya, karena balik lagi CCTV ini data ya, biasanya ada klien yang juga tidak mau nih diinfokan Security. bahwa betul. Nah, ini kita juga bisa berikan. Nah, baik. Nah, ini juga ada yang sudah langsung tanya nih, kontak salesnya gimana nih untuk Akoba. Nah, baik. Nah, mungkin saya mau sedikit Kontak sebelum sales. ke pertanyaan, jawab pertanyaan. Jadi nanti di akhir sesi Pak, kita bisa menyediakan sesi one on one with Iya, ini panitia atau tim sales kami akan menghubungi begitu ya. iya. Baik, dan Soalnya gini, nantinya Bu juga Indah. misalnya Bapak mau request gimana Ini Pak? kan banyak sekali pertanyaannya, memang waktunya nggak akan cukup ya. Cuma Betul pertanyaannya sekali. ini kan banyak yang bagus-bagus banget, dan sayang banget kalau memang sebenarnya kita nggak jawab. Yes. Jadi kita pengen untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang masih belum terjawab, eh, kita mohon izin untuk kita kontak langsung ke Bapak atau ke Ibu. Kita langsung berikan jawabannya ketika kita melakukan kontak.
Betul sekali. Jadi kita lebih ini lagi ya Pak, malah nanti untuk diskusinya lebih sesuai Ya, dengan kebutuhannya masing-masing dari hmm. setiap customer ya. Baik. Oke, nah mungkin sama dan nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan gitu ya Pak, dan sebelum kita hubungi sudah penasaran gitu ya mau kok ini belum dihubungi tapi kita sudah ada pertanyaan, langsung aja kontak sales@akoba.id untuk emailnya seperti itu. Dan nanti juga bisa untuk follow Instagram kita di Akoba Indonesia atau ke website kita di www.akoba.id. Oke, nah mungkin ini masih ada waktu sedikit nih Pak. Saya izin bacakan satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Nanti untuk rekan-rekan semua yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf. Nanti untuk jawabannya akan kita kirimkan melalui email ya Pak. Dan kita juga nanti akan adakan sesi one on one jika dari rekan-rekan semua berkenan untuk diskusi dengan tim Akoba. Nah, mungkin ini saya coba pertanyaan dari Pak sebentar. Ini dari Pak Nanang dari Adia Graha. Nah, ini sih pertanyaan nomor satu ya. Apakah Akoba CCTV bisa menangkap objek dengan jelas bahkan di tempat gelap? Apakah Akoba CCTV sudah dengan motion tracking dan kamera yang dapat berputar 360 derajat? Dan apakah Akoba CCTV bisa menangkap objek gerak dengan lebih cepat dan lebih jelas? Oke, nah mungkin menarik Pak Gusti atau Pak Kenny bisa dijelaskan lebih detailnya Pak. Oke, pertanyaan pertama Bu Indah. Bu Indah nyari pertanyaannya saya susah nih. Mana sih? Sudah. Pertanyaan pertamanya apa tadi? Maaf. Menangkap Apakah apakah Akoba CCTV bisa menangkap objek dengan jelas bahkan di tempat gelap nih Pak? Ini sih Oke, berkaitan sebenarnya dengan CCTV-nya ya Pak ya. iya benar. Tergantung CCTV yang Bapak gunakan apa Bapak. Nah, misalkan CCTV-nya sudah support dengan kalau CCTV lama itu sudah apa namanya sudah infrared, infrared, maka itu udah bisa. Kalau yang terbaru itu kan sekarang ada LED, tipe full color, ya colorful. Kalau full Hikvision color. punya, Hikvision punya itu colorful namanya. Nah, kalau yang udah IP kamera DNX-nya itu udah ada di sistemnya. Nah, itu bisa kita integrasikan, Pak. Karena sebenarnya Akoba ini adalah hanya membawa recording mentah di lokal ke cloud kita. Jadi kita tidak ada melakukan apapun di recordingnya, Pak. Begitu. Pertanyaan Jadi keduanya, Bunda? kembali lagi, apakah Akoba CCTV sudah dengan motion tracking dan kamera yang dapat berputar 360 derajat? Kembali lagi nih kayaknya sepertinya kembali ke PTZ. CCTV-nya ya Pak ya, Ya, teknologinya mungkin ya. mungkin pertanyaannya itu kita perjelas apakah Akoba sudah support kamera PTZ sih? Ya, eh, untuk fitur-fitur itu sebenarnya adanya di kameranya, Pak. Jadi kamera misal kamera Bapak adalah kamera PTZ, maka sudah ada motion trackingnya dan sudah Bapak enable, maka Akoba hanya akan melakukan penarikan recording dari kameranya, begitu Pak. Pengambilan recording dari kameranya. Jadi bukan Akoba yang melakukan itu semua, tapi kameranya yang melakukan itu semua, Pak. Begitu. Oke, baik. Jadi cukup jelas ya Pak Nanang. Jadi kembali lagi Akoba ini nanti kita juga melihat sistem CCTV-nya nih. Jadi selama kalau CCTV-nya provide dan bisa, itu juga dari Akobanya ini hanya menyediakan backup dan integrasi. Baik, Ya, wah jadi mungkin sepertinya mungkin begini kali ya, biar jelas juga. Jadi yang kamera PTZ itu kan sebenarnya kan berputar secara otomatis tergantung program awalnya di settingnya seperti apa oleh si installer kameranya. Nah, jadi ketika PTZ itu sudah disetting melakukan pergerakan dari kiri ke kanan setiap jam tertentu pada waktu tertentu, Akoba itu hanya melakukan perekaman gambarnya saja, bukan melakukan monitoring pergerakan dari PTZ itu sendiri. Betul ya Pak Gusti ya? Iya. Nah, itu biar jelas gitu. oke, baik. Semoga cukup membantu dan terjawab ya Pak Nanang. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, memang karena sehubungan dengan waktu yang terbatas ya Pak, kembali lagi untuk pertanyaan mohon maaf tidak dapat kita jawab satu persatu. Nantinya pada sesi akhir setelah acara webinar ini kita akan hubungi rekan-rekan semua dan apabila nanti diinginkan untuk sesi one on one meeting itu kita sangat fleksibel dan bisa ya Pak. Baik. Nah, mungkin Pak Kenny dan Pak Gusti jangan undur diri dulu nih Pak, untuk sesi ini kita mungkin bisa foto bersama dulu sebelum nanti akhirnya kita akan ke sesi yang paling ditunggu yaitu pengundian hadiah. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semua yang sudah join dan panitia mungkin bisa standby ya. Kita bisa open cam sama-sama nih Pak untuk dapat berfoto bersama untuk diabadikan dengan dua pembicara kita yaitu Pak Gusti dan juga Pak Kenny. Baik. Oke. Baik. Nah,
Mungkin dari panitia bisa dicek ya, jika sudah ready nanti mungkin bisa kita mulai untuk foto bersama. Gitu. Nah, udah begini, udah dah, bagus. Kita Ya, bilang yang Oke, berikut. baik. Sepertinya ini udah sebagian. Baik, coba kita foto ya, Pak. Nanti akan ada yang screenshot. Baik, Nah, satu, dua, nah, tiga. Oke, baik. Mungkin untuk slide berikutnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyalakan kamera dan ikut berfoto bersama untuk kita abadikan di kegiatan pagi ini. Baik, terima kasih Pak Gusti dan Pak Kenny untuk waktunya. Nanti kita kembali lagi ke sesi untuk pengumuman pertanyaan terbaik ya Pak. Nah, sekarang kita akan ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Kenny dan Pak Gusti. oke, Oke, terima baik. kasih Bu Indah. Oke, nah untuk rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki ke acara yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan mengundi spin wheel ya Pak. Nah, tapi sebelumnya mohon dibantu untuk rekan-rekan semua dapat men-scan QR, men-scan untuk feedback form dan di dalam chat juga sudah kita berikan link ya Pak untuk dapat mengisi feedback form dan nantinya dari data feedback form ini dapat kita sama-sama undi untuk dua pemenang yaitu untuk mendapatkan hadiah pertama yaitu wireless charger dan untuk hadiah kedua berupa webcam. Mungkin saya berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk Bapak Ibu dapat melengkapi dan mengisi dari feedback form. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sepertinya ini sudah sebagian mengisi ya untuk feedback formnya. Sambil kita menunggu dari sisi panitia yang menyiapkan untuk spin the wheel-nya, mungkin saya bisa langsung untuk mengumumkan pertanyaan terbaik nih. Nah, mungkin boleh dibantu juga oleh Pak Kenny dan Pak Gusti ya, Pak, join dengan saya untuk mengumumkan pertanyaan terbaik. Nah, jadi untuk pertanyaan terbaik nantinya dapat memenangkan untuk dua orang pemenang yaitu Rp50.000 untuk voucher OVO dan nantinya di akhir sesi akan dihubungi panitia untuk pengiriman hadiah seperti itu. Nah, baik untuk pertanyaan terbaik di sini memang kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan ya Pak, bukan berarti tidak yang lain tidak terbaik, tetapi kita pilih dua penanya ya mungkin dari sisi pertanyaannya. Nah, baik mungkin dari Pak Kenny bisa dibantu Pak untuk penanya terbaik pertama ini bisa ke siapa? Oke, Wah, agak deg-degan ya Pak. Ya silahkan eh, Pak. oke, kalau dari saya untuk penanya terbaik pertama, saya suka sama pertanyaannya Pak Anwar Nugraha. Oh baik, selamat Pak Anwar Nugraha. Baik, nanti Iya. Pak Anwar mungkin langsung bisa dihubungi oleh panitia ya Pak di akhir sesi dari webinar ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dibantu oleh Pak Gusti, Pak. Bisa dipilih dari rekan-rekan ini siapa yang mungkin
bisa memenangkan pertanyaan terbaik. Oke, kalau saya sepertinya Bapak Raditya Arianto. Wah, selamat Pak Raditya Arianto. Memang Ya, ya tadi Pak Raditya juga aktif sekali ya Pak bertanya. Habis ini nanti nah, selain kita hubungi untuk hadiah, silakan ya Pak Raditya dan Pak Anwar dan rekan-rekan yang lainnya jika ingin one-on meeting dengan tim Akoba. Baik, nah mungkin saya coba konfirmasi ke panitia. Nah, sepertinya ini dari panitia juga sudah ready. Jadi nantinya setelah pengisian feedback form, dari panitia akan melakukan, kita akan sama-sama spin the wheel untuk kita undi ya Pak untuk memenangkan dua hadiah utama, yaitu yang pertama adalah satu pieces wireless charger dan yang hadiah kedua yaitu satu pieces webcam. Nantinya kita akan undi bersama, jadinya kita akan sama-sama lihat ya siapa yang beruntung yang akan memenangkan hadiah untuk spin the wheel. Mungkin kita tunggu dulu dari panitia akan memunculkan untuk spin the wheels-nya. Jadi nanti Pak, setelah acara webinar yang beruntung nih bisa membawa hadiah nih, gitu. Jadi webinarnya gratis, tapi nanti setelah acara siapa tahu Bapak Ibu beruntung ya Pak untuk memenangkan hadiah. Lumayan dapatnya wireless charger untuk charger handphone dimanapun ya Pak. Jadinya sangat mudah dan juga nanti satu pieces webcam. Berguna nih Pak kalau buat meeting-meeting kita perlu untuk online ya Pak. Seperti itu. Oke, baik. Mohon ditunggu Bapak Ibu semua sambil kita menyiapkan untuk spin the wheel-nya. Wah, baik. Di sini sudah termuncul ya Pak untuk spin the wheel-nya dan ini sudah kita isi nama rekan-rekan semua. Nantinya akan kita undi sama-sama untuk pemenang pertama yang akan mendapatkan wireless charger. Nah, mungkin nanti akan saya coba hitung ya Pak. Nanti untuk bersama-sama dari panitia akan mengklik untuk kita undi bersama. Oh, oke, baik. Nah, untuk hadiah pertama kita yaitu wireless charger. Silahkan dari panitia, satu, dua, tiga, silahkan. Uh, Baik, selamat kepada Bapak Raditya Arianto. Oke, wah, sepertinya Pak Raditya Arianto ini keberuntungannya hari ini sedang diborong ya Pak sebagai penanya terbaik dan juga memenangkan untuk wireless charger. Nah, baik, oke, mungkin kita bisa langsung untuk ke pemenang kedua ya, untuk memenangkan webcam. Baik, mungkin oke kita tunggu sampai ready dulu dari sisi panitia. Oke, baik. Untuk hadiah kedua yaitu satu buah webcam. Bisa kita undi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, selamat kepada Bapak Said Kutub memenangkan hadiah satu buah webcam. Nah, selamat untuk sekali lagi untuk para pemenang. Untuk hadiah nanti kita di akhir sesi akan dihubungi oleh panitia untuk dapat sama-sama kita kirimkan hadiah ke penerima untuk pemenang pada pagi hari ini.
Baik, tidak terasa ya, kita sudah mau masuk di penghujung acara. Nah, tapi sebelumnya saya sebagai MC hari ini mau mengingatkan kepada rekan-rekan semua yang belum memenangkan untuk sesi sebelumnya mungkin ya, dapat mengikuti lomba untuk Instastory Contest. Nantinya dengan ketentuan rekan-rekan semua dapat memfollow account Akoba Indonesia di Instagram, lalu saya story tentang kegiatan pada pagi hari dan jangan lupa untuk mention Akoba Indonesia. Nantinya pemenang akan kita umumkan di Instagram Akoba Indonesia. Dan jangan lupa untuk akunnya nanti jangan di private ya rekan-rekan semua, karena dari sisi panitia nanti akan melakukan validasi. Baik, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung acara. Nah, mungkin apabila tadinya dari rekan-rekan ada yang belum terjawab untuk pertanyaannya, nantinya dari panitia kita akan hubungi untuk rekan-rekan semuanya untuk nanti dapat kita lakukan one on one meeting. Dan jangan lupa juga kepada rekan-rekan semua yang mau tahu update nih terkait dengan Akoba Indonesia, dapat memfollow akun Instagram Akoba Indonesia dan nantinya juga dapat mengecek website dari Akoba Indonesia karena kebetulan baru saja kita launching website baru kita di www.akoba.id. Baik, mungkin dari saya selaku MC dan moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan semua sudah dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita yaitu Pak Kenny dan Pak Gusti dapat menambah ya informasi kita terkait dengan teknologi terbaru yang sedang happening. Dan sampai bertemu pada acara-acara webinar selanjutnya dari Akoba Indonesia. Dan nanti akan kita infokan juga apabila nextnya kita akan ada event selanjutnya. Baik, saya sebagai MC pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Nah, terima kasih dan selamat pagi rekan-rekan semuanya.